Jumpa bersama saya Bapak Faisal dalam program Faiz Channel. Saya akan membantu belajar kalian dalam matematika dan IPA tingkat SD dan SMP. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar IPA tentang ciri khusus makhluk hidup pada hewan. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang ciri khusus makhluk hidup pada tumbuhan. Teratai merupakan tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang hidup di perairan. Bunga dan daun teratai terdapat di permukaan air, keluar dari batang berongga yang berasal dari rizoma dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa. Fungsi ciri khusus ini untuk memudahkan zat makanan yang diserap oleh akar, kemudian ditransfer ke batang dan daun, serta memudahkan transfer oksigen dari daun ke tangkai dan akar. Tumbuhan teratai memiliki batang berongga yang fungsinya sebagai tempat menyimpan oksigen untuk bernafas dan memudahkan teratai mengapung di air. Pada umumnya, tumbuhan teratai memiliki akar berbentuk bulat dan memanjang dengan warna putih kekuningan. Bentuknya memiliki kemiripan seperti ubi rambat. Akan tetapi, perbedaannya, pada ubi rambat bagian umbinya tidak memiliki rongga. Sedangkan pada umbi teratai memiliki rongga dengan jumlah 8-12 rongga. Tumbuhan teratai memiliki karakteristik daun yang tipis, berbentuk bulat, lebar, memiliki pinggiran yang bergerigi, dan tersusun atas tulang-tulang daun yang kecil. Daun teratai berbentuk bulat, lebar, dan tipis dengan tujuan mempercepat penguapan air, meningkatkan proses penyerapan panas matahari, dan mempercepat proses fotosintesis. Kaktus merupakan tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kekeringan. Kaktus juga dikenal sebagai tumbuhan sekulen, yaitu tumbuhan yang mampu menyimpan air pada bagian akar dan batangnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat bertahan hidup pada kondisi kekeringan. Tumbuhan kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan bentuk atau termodifikasi menjadi duri yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Selain itu, duri pada kaktus juga berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari para pemangsanya. Batang kaktus memiliki lapisan lilin yang berfungsi untuk membantu mengurangi penguapan air. Batang kaktus tersusun oleh jaringan spons dan memiliki banyak pori-pori yang digunakan untuk menyerap air ketika musim penghujan. Kaktus memiliki batang yang tebal atau berdaging yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Meskipun tumbuhan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri, tetapi kaktus mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil atau zat hijau daun dan stomata pada bagian batangnya. Kaktus memiliki akar tunggang yang panjang dan menyebar, sehingga memudahkan untuk menjangkau keberadaan sumber mata air di dalam tanah. Tumbuhan kantong semar banyak terdapat di rawa-rawa yang kandungan nitrogennya sangat sedikit. Akibatnya, kantong semar tidak bisa mendapatkan cukup nitrogen dari tempat hidupnya. Untuk mencukupi kekurangan nitrogen tersebut, kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Oleh sebab itu, kantong semar dikenal sebagai tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Ciri khusus pada tumbuhan kantong semar adalah sebagai berikut. Kantong semar mempunyai kantong penangkap serangga yang berbentuk piala di bagian ujung daun, yang berfungsi untuk menangkap serangga. Saat serangga masuk ke dalamnya, kantong tersebut akan menutup dengan cepat. Yang kedua, kantong semar menghasilkan nektar yang manis dan harum yang berfungsi sebagai umpan untuk memikat serangga agar datang berkunjung.
Serangga yang terpikat dengan nektar tersebut akan hinggap pada bagian luar kepala kantong semar. Karena licin, serangga pun akan terperosot ke cairan manis itu. Yang ketiga, kantong semar menghasilkan cairan pencerna serangga yang mengandung enzim tripsin dan pepsin yang dapat melarutkan serangga, dan daun akan menyerap nitrogen yang ada pada serangga tersebut. Seperti halnya kantong semar, tumbuhan Venus flytrap juga banyak terdapat di daerah rawa yang kandungan nitrogennya sangat sedikit. Akibatnya, Venus tidak bisa mendapatkan cukup nitrogen dari tempat hidupnya. Untuk mencukupi kekurangan nitrogen tersebut, Venus bergantung pada serangga sebagai makanannya. Oleh sebab itu, tumbuhan Venus juga dikenal sebagai tumbuhan insektivora. Tumbuhan Venus memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan Venus memiliki daun yang berengsel dan berbulu, yang berguna untuk menangkap serangga. Daun tersebut terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daunnya, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Setelah itu, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Yang kedua, Venus mempunyai daun yang mengeluarkan bau khas dan warna mencolok yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mendekat ke daun sehingga mudah ditangkap. Pohon jati merupakan jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi dengan pohon yang besar, batang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi antara 30–40 meter dengan diameter sekitar 200 cm, memiliki daun berbentuk elips yang lebar dan dapat mencapai 30–60 cm ketika dewasa. Pohon jati juga dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan berkisar antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun, dengan suhu antara 27 sampai 36 derajat Celcius, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dengan pH tanah antara 4,5 sampai 7. Pohon jati merupakan vegetasi khas dari hutan musim, yaitu wilayah yang memiliki pergantian musim yang jelas, seperti halnya di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada umumnya, ketika musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya atau yang dikenal dengan istilah meranggas. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi pada tumbuhan. Pada saat musim penghujan datang, daun pohon jati akan tumbuh dan hijau kembali.